Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kari condre hijikeun abretkeun dina kahadean. Saya Mat Picis ya. Pada kesempatan pagi ini akan berbagi ya tutorial bagaimana cara melatih power kita supaya lebih meningkat ya, dan juga ketahanan fisik kita supaya lebih meningkat. Karena dalam mempelajari ilmu bela diri itu harus diimbangi juga dengan kekuatan fisik kita ya, karena itu sangat mendukung sekali apabila kita hanya belajar teknik tanpa melatih mengolah fisik kita. Jadi gregetnya nggak bakalan ketemu ya, karena memang untuk belajar bela diri itu kita harus menyeimbangkan antara fisik dan teknik ya. Jadi bagus teknik tapi tanpa didukung dengan fisik itu kurang maksimal, dan juga tentunya adalah punya nyali ya. Nah di sini nyali juga harus ditempa ya. Kalau di perguruan itu ada caranya, bagaimana cara meningkatkan nyali kita supaya bisa percaya diri ya akan hasil latihan kita. Karena yang paling tingkatan utama itu adalah punya jiwa ketenangan ya. Oke rekan-rekan, kita lanjutkan saja ya videonya bagaimana cara melatih agar fisik kita lebih baik ya. Nah, saya di sini ada sebuah barbel kecil ya. Di sini saya akan memberikan contoh bagaimana cara melatih pergelangan tangan kita. Nah, kalau saya cukup begini saja ya. Nah, itu rekan-rekan beda ya antara tujuan orang yang pengen menjadi binaragawan itu beda. Biasanya bebannya itu berat-berat ya, karena memang yang mereka olah itu adalah otot luar ya. Sementara kita yang menyukai pelajaran ilmu bela diri, jadi yang dilatih itu otot dalam ya. Nah untuk melatih otot dalam itu kita biasanya menggunakan beban yang ringan saja, cuman hitungannya yang banyak ya. Jadi cara melatih otot dalam itu bebannya ringan tapi hitungannya banyak ya. Nah kenapa? Biar daya fleksibel kita, terus power kita dari dalam itu sangat mendukung sekali apabila dilatih otot dalamnya. Nah, dan ingat, apabila tangan kanan hitungannya 30 per setnya, maka tangan kiri juga harus 30 hitungan biar ada keseimbangan ya. Nah, jadi cara melatih ini jangan tergesa-gesa. Kita pelan-pelan saja, dirasakan ya, pelan-pelan saja. Nah ini sangat bagus sekali ya untuk melatih kekuatan sendi tangan kita, biar ketika kita memukul itu tidak sakit dan tidak cedera. Kenapa? Karena banyak sekali kejadian ya apabila ininya tidak, kepala tangannya tidak terlatih, pergelangannya tidak terlatih, dan mungkin itu salah teknik juga ketika memukulnya, suka banyak kejadian ininya itu cedera ya. Kadang-kadang bisa kambung ini kan. Nah jadi itu perlu latihan ya. Nah, yang tadi bisa aja dilatih terus-terusan untuk melatih kekaran tangan kita ya. Itu baru satu gerakan. Nah ini gerakan keduanya ini cukup begini saja ya, turun naik
Nah, ini bagus sekali ya. Yang saya rasakan hikmahnya ini banyak ketika kita melakukan latihan golok misalkan. Ini sangat mendukung sekali ya dengan perputaran ugel tangan kita ini ya. Nah, misalkan di sini saya ada juga sebuah golok ya, jadi ini sangat mendukung ya. Terus kita latih juga ini, jadi saya cenderung kalau untuk permainan golok ini cenderung bukan ke freestyle-nya ya, tapi ke power ya. Saya ke power. Kalau untuk freestyle saya kurang tidak pandai, tapi saya cenderung melatih ke power ya. Dan tekniknya itu dilatih dengan powernya. Misalkan kita rasakan bagaimana cara mengayun golok yang benar gitu ya. Tenaga ujungnya harus didapat pertama. Jadi golok itu jangan dipegang kaku begini, jangan, tapi santai saja pegangnya ya, santai. Nah, jadi jari yang 3 ini yang ngungkit, jari yang 3 ya, antara kelingking ya, jari manis, terus jari tengah. Tapi kebetulan jari manis saya tidak manis. Nah ya, jadi dibantu dengan gerakan perputaran tangan tadi ini ya. Jadi nah, terus latih ya, biar powernya itu dapat. Terus latih ya. Jadi memang kalau pengen dapat itu, kita itu harus sering terus jadi permainan tiap hari ya. Jadi jangan berlatih diam seminggu tidak dilatih lagi, jangan. Jadi memang harus setiap hari itu ketemu ya, dengan caranya biar kita itu terbiasa ya. Nah, itu cara melakukan bacokan, nanti powernya itu akan dapat. Nah, sekarang perputaran. Nah, terus latih ya, kosong isi, kosong isi, kosong isi, kosong isi. Terus latih, jangan bosan-bosan ya, jangan bosan-bosan, terus latih. Kebasan tebalah, terus latih, jangan bosan-bosan. Jadi set ya. Nah, itu cara melatih power kita, fisik kita, supaya bisa mengimbangi teknik-teknik bela diri yang kita pelajari ya rekan-rekan. Nah, sebetulnya itu di permainan main po itu walaupun cenderung mempelajari tangan kosong, tapi sebetulnya itu bisa diisi dengan berbagai macam senjata ya. Bisa diisi dengan berbagai macam senjata, karena di main po cenderung mempelajari jurus itu jurus tangan kosong ya. Nah, misalkan ini jurus 4. Nah, ini tangan kosong ya, tapi sebetulnya itu gerakan bisa diisi dengan kayak macam golok ataupun pisau, kerambit, itu bisa ya, tinggal diisi aja. Nah, tuh sama kan, set set set. Ya, jadi rekan-rekan, adik-adikku yang mempelajari ilmu pelajaran bela diri main po ya, kadang banyak ada yang bertanya, Kang, bagaimana, apakah di main po itu ada permainan senjatanya enggak gitu kan. Nah, kalau untuk berlatih sebetulnya cenderung kita itu tidak menggunakan permainan senjata tajam, tapi cenderung ke permainan tangan kosong ya. Tapi apabila kita pandai-pandai, sebetulnya kita itu secara tidak langsung mempelajari
ilmu gerakan-gerakan senjata juga ya. Jadi rekan-rekan, intinya kita harus benar-benar berlatih ya. Jangan bosan-bosan, diulang terus ya. Karena ketika sudah kita biasa melakukan maka akan terbiasa ya. Maka refleks pun otomatis akan hadir ya. Jadi begitu rekan-rekan, semoga bisa bermanfaat ya. Saya Mat Picis undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kari Condre, hijikeun, abretkeun, dina kahadian.